Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Teknologi Informasi dari kelas Statistika akan menjelaskan tentang proyek UAS kami yang berjudul Pengaruh Durasi Mengikuti Kuliah Daring Terhadap Indeks Prestasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Perkenalkan anggota kami yang pertama adalah Saya Daniel Purnomo, NIM 1924 1010 278. Yang kedua, saya dari Gidari Hermanto dengan NIM 1924 1010 2075. Dan saya Indi Falahi dengan NIM 19241010276. yang terakhir saya sendiri Zaman Saifullah dengan NIM 1924 1010 2074. Yang pertama-tama adalah bab pendahuluan. Belajar ialah hal dasar yang selalu dilaksanakan oleh mahasiswa, terlebih oleh pelajar maupun mahasiswa. Belajar yang giat dan serius akan memberikan pengetahuan yang lebih sehingga apabila terjadi evaluasi pengetahuan yang dinilai dengan indeks prestasi, maka hasilnya tidak mengecewakan. Memang belajar mempunyai banyak hal dan cara, sedangkan mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban untuk mengikuti kegiatan belajar di kelas yang ia tempuh pada jenjang tersebut. Kegiatan kuliah daring memberikan banyak hambatan bagi pendidik dan peserta didik, seperti hambatan sinyal provider internet dan atau hal lain. Hal ini menyebabkan komunikasi dan interaksi keduanya menjadi menurun. Sedangkan menurut Soleh, keefektifan suatu proses belajar mengajar dapat dilihat dari komunikasi guru dalam penyajian materi pembelajaran. Strategi komunikasi yang baik dan penyampaian materi yang efisien akan banyak mempengaruhi penerimaan pengetahuan peserta didik dengan tenaga pendidik. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang metode. Di sini kami menggunakan metode sebagai berikut. A. Menentukan jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dan diperoleh ialah data tunggal yang kuantitatif sehingga dapat dihitung menggunakan rumus statik. Untuk sumber data sendiri diperoleh dengan menyebar kuesioner pada mahasiswa Universitas Jember. Adapun pertanyaan yang ada di dalam kuesioner meliputi berapa skala mahasiswa mengikuti kegiatan kuliah dari daring 1 sampai dengan 10. Kemudian ialah indeks prestasi semester mahasiswa pada tahun lalu. Untuk mencari korelasi antara kedua data tunggal tersebut yaitu hubungan satu variabel bebas X dan satu variabel terikat Y dapat menggunakan regresi sederhana. Tahap yang selanjutnya ada analisis data. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode regresi linear yang sederhana. Persamaan umumnya adalah sebagai berikut. Nah, seperti tertera yang pada paper kami. Konstanta dan koefisien regresi linear sederhana yaitu A dan B dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut seperti yang sudah tertera. Tahap selanjutnya C. Koefisien korelasi persen produk moment. Koefisien korelasi ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data interval. Disimbolkan dengan R dan dirumuskan sebagai berikut. Keterangan pada ini rumus tersebut R merupakan koefisien korelasi, X merupakan skor variabel X, Y skor variabel Y, dan N sendiri banyaknya sampel. Dan tahap selanjutnya adalah uji hipotesis. 1. Uji signifikansi parameter individu. Distribusi digunakan untuk menguji suatu hipotesis dan juga untuk membuat pendugaan interval. Distribusi digunakan untuk menguji hipotesis mengenai nilai parameter pada maksimal dua populasi. 2. Uji koefisien determinasi. Apabila koefisien korelasi dikuadratkan akan menjadi koefisien determinasi, yang artinya penyebab perubahan pada variabel Y yang datang dari variabel X sebesar kuadrat koefisien korelasinya. Dirumuskan sebagai berikut. Koefisien determinasi sama dengan R kuadrat. Oke, selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisa data. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan peneliti, diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, kita di sini bisa melihat tabel perhitungan data. Dan selanjutnya, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah observasi sebanyak 50
Jumlah dari variabel durasi kuliah daring X sebesar 271. Jumlah variabel IP semester Y sebesar 171,88 dan jumlah perkalian variabel X dan Y sebesar 959,95. Jumlah kuadrat dari variabel durasi kuliah daring X sebesar 1743 dan jumlah kuadrat dari variabel IP semester Y sebesar 598,1448. Berdasarkan data tabel di atas dan hasil perhitungan regresi, maka diperoleh nilai A sama dengan 2,877 dan nilai B 0,103, sehingga menghasilkan persamaan regresi Y aksen sama dengan 2,887 ditambah 0,103 X. Kemudian menghitung rata-rata X sehingga diperoleh X sama dengan 5,42 dan juga rata-rata Y dengan nilai Y sama dengan 300,44. Dan di sini kita bisa melihat grafik bersama regresi linear durasi mengikuti kuliah daring dan IP semester mahasiswa. Dan selanjutnya koefisien korelasi Pearson product moment. Pada penelitian ini, peneliti menghitung koefisien korelasi Pearson product moment untuk mengetahui atau mengukur keeratan dari variabel durasi kuliah daring X terhadap variabel IP semester mahasiswa. Dan berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai R 0,634 sehingga dapat dikatakan antara variabel durasi mengikuti kuliah daring dan besar IP semester mahasiswa memiliki korelasi sebesar 0,634. Kemudian interpretasi koefisien korelasi. Dari hasil perhitungan koefisien korelasi yang tadi sudah dihitung, menyatakan bahwa nilai R sama dengan 0,634. Maka tingkat koefisien korelasi antara durasi mengikuti kuliah daring dan IP semester mahasiswa memiliki hubungan dengan tingkat yang sangat kuat. Interpretasi nilai R dapat dilihat pada tabel berikut ini. Bisa dilihat di sini ada tabel pedoman memberikan interpretasi koefisien korelasi menurut Sugiono. Bisa dilihat di sini angkanya. Lalu untuk uji hipotesisnya, yang pertama uji signifikansi parameter individu atau uji statistik T. Tabel 3 besar T hitung dan T tabel. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperoleh nilai T hitung sebesar 39,37 dan nilai T tabel sebesar 1,2 dengan menggunakan taraf signifikansi alfa sebesar 0,05. Kriteria uji statistik T, apabila T hitung kurang dari T tabel atau min T hitung lebih dari min T tabel, maka HO diterima min T tabel kurang dari T hitung kurang dari T tabel. Apabila T hitung lebih dari T tabel atau min T hitung kurang dari min T tabel, maka HO ditolak, HA diterima. Min T tabel lebih dari T hitung lebih dari T tabel. Berdasarkan kriteria uji statistik di atas, maka T hitung 39,37 lebih besar daripada T tabel 1,2. Yang berarti HO ditolak, HA diterima. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah antara variabel X, yaitu durasi mengikuti kuliah daring, dan variabel Y, yaitu IP semester, terdapat sebuah korelasi atau hubungan dan secara parsial variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Lalu yang kedua, uji koefisien determinasi R kuadrat. Dari hasil perhitungan koefisien korelasi tadi, ada R sama dengan 0,634. Maka nilai koefisien determinasinya adalah dengan cara memangkatkan nilai koefisien korelasi sehingga mendapatkan nilai R kuadrat sama dengan 0,402. Yang artinya bahwa variabel independen durasi mengikuti kuliah daring berpengaruh terhadap variabel dependen IP semester mahasiswa sebesar 40,2% dan sisanya sebesar 59,8% dipengaruhi oleh faktor lain, antara lain lama bermain game, kegiatan organisasi, tingkat stres mahasiswa, dan minat baca atau minat belajar mandiri mahasiswa. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian ini ialah terdapat korelasi antara durasi mengikuti kuliah daring dan IP semester mahasiswa. Beberapa hal bisa dipicu oleh faktor lain, seperti belajar mandiri, berdiskusi bersama teman di luar jam kuliah, dan mengikuti UKM atau organisasi yang mampu menunjang mata kuliah. Saran untuk para pembaca ialah agar mengikuti pembelajaran kuliah daring secara total dan mengadakan belajar mandiri atau berdiskusi dengan
orang lain. Lalu sekian dari penjelasan kelompok kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.